Baik pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, bersama saya Wong Cilik Podcast. Hari ini kita akan mengundang narasumber. Teman-teman semua telah diketahui bahwa Wong Cilik Podcast ini adalah mengungkap Wong Cilik untuk bisa bersuara. Karena biasanya Wong Cilik mempunyai sebuah masalah, mempunyai banyak masalah, tetapi Wong Cilik susah untuk bersuara. Mereka tidak punya media, mereka tidak bisa untuk melakukan apa-apa, sehingga kami membantu Wong Cilik untuk bersuara. Hari ini telah hadir di hadapan saya Mas Nanda Firdaus, dan kebetulan kita siarkan secara streaming karena Mas Nanda berlokasi di Yogyakarta ya Mas Nanda ya? Siap, betul Pak, di Yogyakarta. Ya, Mas Nanda silakan bisa memperkenalkan diri Mas Nanda. Izin Pak, saya memperkenalkan diri dengan saya Nanda Firdaus. Saya korban PT FGM Pak. Ya, Mas Nanda Firdaus sekarang tinggal di Yogyakarta. Sebelumnya tinggal di Bekasi Mas Nanda ya? Di Bekasi, ujung aspal, dekat Mabes TNI. Ya, dekat Mabes TNI. Mungkin Mas Nanda bisa bercerita sedikit. Tadi telah disebutkan oleh Mas Nanda bahwa Mas Nanda adalah korban dari FGM. FGM itu apa Mas Nanda? FGM itu PT Pak, nama FGM Vimadani Graha Mandiri Pak. Ya, Vimadani Graha Mandiri ya. Betul. Jadi ya. Mas Nanda ingin membeli rumah di FGM. Betul Pak, beli rumah di FGM. Mungkin bisa bercerita lokasinya di mana Mas Nanda? Saya pertama itu ditawari dari marketing mereka itu atas nama Akma, tapi nggak tahu sekarang di mana beliau. Iya. Beliau mengasih lokasi awalnya itu di daerah Cakung Payangan, Jalan Sirojul Munir. Itu yang pertama, lokasi yang pertama kali yang saya bayar uang muka 150 juta. Bisa diceritakan luas rumah dan luas tanahnya? Saya di sana dapat tanah luasnya sekitar 75. Terus rencana mau dibangun bangunannya seluas 45 dengan nilai duit 325 juta. Iya. Kemudian Mas Nanda tahu FGM atau Vimadani Graha Mandiri dari mana? Dari brosur atau dari surat kabar atau dari media online? Dari media online. Dari media online sama ini marketing. Jadi saya sambil nyari-nyari ketemu marketing namanya Akmal. Iya. Mas Akmal menawarkan kepada Mas Nanda ya bahwa itu kira-kira kapan Mas Akmal menawarkan perumahan tersebut? 2021 berarti di akhir 2020 gitu, Desember? Ya, di 2020 akhir siapa? Dan di akhir 2020 akhir kemudian Mas Amal datang ke kantor dari PT FGM. Siap, jadi saya di WA diajak ketemuan, mengenalkan kantornya. Dulu kantornya itu di Jalan Rawadolar. Jalan Rawadolar. Oke. Siap, setelah itu baru pindah di jalan yang PT yang ini yang di depan kampus Mercubuana. Oh, di depan kampus Mercubuana. Jadi mereka pindah ya? Siap. Nah, jadi mereka itu ketemu siapa Mas Nanda ketika hadir di kantor perusahaan tersebut? Waktu saya datang kantor lengkap Pak, semua orang ada semua, yang katanya direktur, yang katanya bendahara, semuanya ada semua pegawainya. Ya, bisa disebutkan mungkin direkturnya siapa? Direkturnya Ferdinando. Ya. Terus di bawahnya ada Ferry, saudara kandungnya. Terus di sana ada yang namanya orang ketiganya yang menandatangani surat saya PPJB pertama saya, namanya Pak Boni. Pak Boni. Itu sebagai apa beliau menandatangani PPJB tersebut? Katanya dia
bawah langsung di direktur katanya, di bawah langsung Pak Ferdi katanya. Oh, direkturnya. Tapi Mas Nanda tidak tahu posisi sebenarnya ya? Iya Pak, tidak tahu Pak. Ya, jadi Mas Nanda membuat PBJP di akhir 2020 itu. Berapa ya dari nominal keseluruhan yang Mas Nanda bayarkan saat itu? Yang masuk ke PT 200 juta Pak. Awalnya saya masuk 150. Terus gara-gara nggak ada perkembangan, saya dialokasi, disuruh pindah. Yang menawari pindah itu Pak Eka yang selaku sebagai bendahara. Iya. Jadi dialokasi ke lokasi pindah di daerah Cekro karena nama daerahnya. Jadi itu lunas ya? Atau masih ada cicilan yang harus dibayarkan? Masih ada cicilan. Oke. Tapi saya mulai curiga karena apa Pak? Tanah pertama itu tidak jelas, terus dialokasi kedua, yang kedua pun sama, tidak ada kejelasan, tidak ada bukti-bukti dari punya PT. Tidak ada bukti-bukti. Memang punya hak mereka. Ya. Kemudian upaya apa yang Mas Nanda lakukan terhadap direktur tadi ya dan komisaris, mungkin ada saudara Ferry sama Ferdi ya, misalkan menagih atau menemui mereka, sudah dilakukan itu Mas Nanda? Sudah saya lakukan Pak. Ya, bahkan saya sudah datang ke kantor dengan baik, dengan negosiasi sampai bertahun, sampai ganti tahun lah, 1 tahun nggak ada perkembangan. Akhirnya saya mengadukan ke kepolisian, ke pihak berwajib. Nah, mengadukan ke pihak berwajib ke mana itu Mas Nanda? Ke Polres Pak, Polres Bekasi. Ke Polresta Bekasi. Jadi langsung mengajukan laporan atas nama sendiri ya? Siap. Nah, mohon izin Mas Nanda, yang Mas Nanda ketahui ini korban hanya Mas Nanda saja atau banyak korban lain? Korbannya banyak Pak. Kurang lebih yang Mas Nanda ketahui ada beberapa? Yang saya tahu saja ada 40-an lebih korban Pak. 40-an ya. Dan 40-an itu juga sudah berupaya untuk lapor ke polisi ya? Sudah Pak, sudah lapor. Dari mengetahui lapor sudah masuk semua. Ya, lapor polisi dari 2021. Iya, 2021 Pak. Sampai sekarang. Betul, sampai sekarang. Perkembangannya seperti apa di kepolisian Mas Nanda? Perkembangannya ya menunggu Pak, nggak ada kejelasan, menunggu. Tiap ditanya sedang diproses, tapi menunggu sampai sekarang Pak. Saya masukkan LP itu dari bulan Februari 2022 ya, sampai sekarang pun mendekati akhir tahun belum ada kejelasan. Ya, pemirsa, jadi Mas Nanda ini sudah lapor ke Polresta Bekasi pada bulan Februari 2022 dan banyak teman-teman lain yang sudah lapor. Tadi disampaikan ada sekitar 40-an orang yang sudah melapor ke Polresta, tapi sampai bulan November ini belum ada kejelasan kasus itu sampai mana. Padahal 40 korban tadi sudah sebagian besar membayar, bahkan ada yang lunas ya Mas Nanda ya? Betul Pak. Iya. Jadi ada juga yang lapor di 2021? Ada Pak. Iya. Nah, apa kendala yang dari kepolisian sampaikan, proses yang sudah lama berbulan-bulan, sedangkan ini sebenarnya masalah simpel, masalah sepele yang klien atau teman-teman konsumen sudah bayarkan ke perumahan tersebut, ke PT Vimadani Graha Mandiri, tetapi tidak segera untuk menetapkan tersangka atau menangkap dari komisaris maupun direktur dari perusahaan tersebut. Pak, maksudnya dari pihak sana selalu menunda gitu Pak, dari pihak berwajibnya Pak. Oh, jadi proses sedang berjalan ketika ditanyakan seperti itu ya? Setiap saya follow up ke penyidik, saya pun hampir tiap minggu menanyakan follow up ya, jawabannya menunggu, terus jawabannya sedang diproses, sedang berjalan, seperti itu jawabannya. Nah, Mas Nanda, ya,
selama proses ini berjalan ada upaya dari Ferdi maupun Ferry untuk mendekati Mas Nanda atau manajemen yang lain? Pernah ada, cuman ngomong minta dicabut, tapi kan saya kan kalau mau cabut silakan, yang penting dibayarkan hak saya. Iya. Tapi itu cuma omongan saja. Iya. Jadi Mas Nanda sebenarnya mau mencabut asalkan kasusnya Mas Nanda itu dibayarkan penuh ya. Betul. Kalau misalnya mau berdamai membayar uang, ya kita berdamai, Pak. Ya, artinya siap berdamai tetapi harus dibayarkan penuh, tidak janji-janji maupun sebagian-sebagian gitu. Ya, betul. Ya, sampai saat ini pun mereka cuma berani janji-janji dari pihak PT FGM. Sampai saat ini mereka masih menghubungi Mas Nanda. Itu pun rumah yang yang dari mereka tuh di daerah Cekro itu pun sudah berdiri itu pakai uang pribadi saya, di luar dari uang 200 juta. Oh gitulah. Sekarang pertanyaan saya, apakah status tanah yang Mas Nanda beli itu sudah clear menjadi milik PT FGM atau masih milik orang lain? Masih milik orang lain, Pak, bukan punya PT. Oh, jadi PT FGM belum membayar sepenuhnya atau belum ada AJB dari pemilik lahan ya? Siap. Begitu Pak, belum Pak. Itu hanya terjadi di Mas Nanda aja atau memang kebanyakan klien bahwa PT FGM sebenarnya belum membeli lahan? Siap. Hampir mereka tuh belum melunasi, belum membayar. Iya. Jadi teman-teman baru gini Pak, istilahnya mereka tuh baru DP tapi belum melunasi. Ya, jadi teman-teman semua ini modus perumahan atau pengembang perumahan kita taruhlah bodong gitu ya, yang menjual lahan ke konsumen tetapi sebenarnya belum menjadi milik dari perusahaan tersebut. Ini salah satu modus yang mungkin sering kita temui dan harus kita waspadai. Nah, kemudian Mas Nanda, jadi kan komisaris maupun direktur ini masih berkeliaran lah istilahnya ya di luar. Mereka mencoba untuk membuat PT baru atau masih memasarkan atas nama FGM? Kalau untuk memasarkan atas nama FGM kayaknya tidak Pak. Mereka membuat nama PT baru. Jadi membuat nama PT-PT baru dengan memasarkan perumahan tersebut. Betul Pak. Ya. Bisa dikatakan seperti ini enggak Mas Nanda? Jadi dia menarik uang dari konsumen, kemudian uang tersebut tidak dibayarkan atau digunakan untuk membangun rumah, tetapi digunakan untuk pertama konsumtif, yang kedua adalah untuk membayar ketika ada konsumen yang komplain. Jadi berputar seperti itu. Mungkin nggak seperti itu? Mungkin saja Pak. Kalau sampai sana saya kurang tahu Pak. Ya. Tapi itu mungkin bisa dilakukan ya. 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 Terus sejauh ini ya Mas Nanda juga terus berkomunikasi dengan Polresta ya. Siap Pak sampai detik ini, tapi ya molor Pak. Itu yang saya kurang berkenan. Padahal kita itu sama-sama dari instansi. Iya. Saya pun sudah mengikuti, mengalah. Ya jawaban dari sana menunggu. Iya. Teman-teman semua, ini perlu perhatian. Kami menyampaikan dari Wong Cilik Podcast kepada Bapak Kapolresta Bekasi ya untuk segera memproses ini karena memang korban sudah berjatuhan, ada 40 lebih itu yang berani untuk melaporkan ke kepolisian. Mungkin di luar itu banyak sekali korban-korban yang berjatuhan dengan total di atas 7 miliar mungkin ada ya Mas Nanda ya.
Mungkin Pak. Nah, Siap. mohon Pak Kapolresta dengan jajarannya, kami yakin dengan kinerja dari kepolisian untuk bisa segera melakukan proses dengan benar, segera menetapkan ya tentunya yang bersalah itu bisa menjadi tersangka, dan harapannya tentunya uang yang ada ini bisa dikembalikan kepada konsumen ya. Siap. Itu yang kita harapkan nggak? Ya. Kita pengen ya mereka bertanggung jawab. Ya. Nah terus Mas Nanda, apa sebenarnya ya modus-modus mereka itu menawarkan perumahan sehingga Mas Nanda dan teman-teman itu tertarik untuk membeli itu? Ya, satu, lokasinya strategis Pak, lokasinya menarik lah. Lokasinya menarik, oke. Ya. Ya, harganya juga murah. Harga murah ya. Betul. Akses mudah ya. Siap. Penawaran mereka ya membuat kita tertarik lah. Nanti tahun ini dapat hadiah hasil lantainya. Oh, dapat hadiah. Hadiahnya apa Mas Nanda? Ya, AC, terus dikasih kulkas, katanya TV, nanti semua difasilitasi. Jadi ada iming-iming yang ditawarkan ya. Betul. Nah, selain itu ada ini lain, modus lain? Ya, sementara baru itu Pak yang saya tahu. Kemudian saya ingin mencoba melihat di PPJB ya. Di PPJB tersebut ada notaris atau tidak ketika Mas Nanda melakukan tanda tangan perjanjian dengan mereka? Siap, tidak ada Pak, tidak ada. Cuma jadi pegawai mereka ada. Oh, jadi pegawai mereka tidak ada legal corporate-nya atau bagian hukumnya? Tidak ada, saat itu tidak ada Pak. Iya, tidak ada ya. Artinya sebenarnya mereka juga sudah mencoba setting dari awal ya, bahwa perjanjian itu tidak ada notaris ya, secara legal standingnya tidak begitu kuat, sehingga ketika ada apa-apa mereka seperti di atas angin gitu. Mungkin seperti itu ya. Iya Pak, betul Pak. Ya Mas Nanda, saya turut prihatin dengan kejadian ini, dan kita berharap semoga aparat kepolisian ya, khususnya Polresta, untuk segera melakukan tindakan ya. Jangan dibiarkan berlarut-larut, karena kalau dibiarkan berlarut-larut nanti aset kita tidak tahu kemana. Kemudian juga mereka juga masih melakukan kegiatan yang berulang ya. Kita takutkan adalah banyak korban ya. Harapan-harapan lain yang ingin Mas Nanda sampaikan, baik ke pihak Vimardhani Graha Mandiri maupun pihak Polresta Bekasi? Ya, harapan saya semua pihak PT FGM semuanya ya diusut, ditangkap dari akar sampai atasnya, semuanya ditangkap, diproses. Terus untuk penegak hukum ya yang saya harapkan ya kerjakan, gak usah takut sama ya dari pihak PT, gak usah menunda-nunda. Iya, apalagi situasi kepolisian saat ini, saya pikir mereka berani harusnya untuk melakukan tindakan-tindakan, karena kan ini masyarakat mengawasi semuanya ini. Siapa? Iya. Terus ada komunikasi dengan korban-korban lain Mas Nanda? Komunikasi ya masih berjalan Pak. Masih berjalan dengan kurang lebih 40 itu. Terus ada nggak yang sudah dibayarkan dari 40 klien itu? Apa posisinya masih sama juga? Ya, sama seperti saya Pak. Oh, jadi tidak ada kejelasan dan iming-iming saja ya? Siap, iming-iming saja. Ya, baik teman-teman semua. Jadi tadi Mas Nanda bercerita kepada kita semuanya, sekali lagi perumahan bodong ini menjadi permasalahan bersama ya, permasalahan yang harus kita tuntaskan, harus kita selidiki, dan siapa yang bersalah harus bertanggung jawab. Karena teman-teman semua ya, Mas Nanda atau 40
konsumen lain, bahkan mungkin lebih dari 40 adalah pasangan-pasangan muda yang ingin membeli rumah. Mereka menabung, mereka mengumpulkan uang hasil keringat kerja mereka, tetapi ditipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan seharusnya kepolisian bisa cepat untuk menangkap, mengeksekusi orang-orang yang bersalah tersebut. Gitu Mas Nanda ya? Siap, betul Ya. Pak, setuju Pak. Baik, Mas Nanda ingin ada yang disampaikan lagi terkait dengan perumahan bodong yang mengaku syariah ini ya? Mungkin syariah menjadi daya tarik tersendiri ya? Iya betul, karena syariah. Jadi seolah-olah mereka tuh amanah loh Pak, syariah. Iya, iya. Jadi teman-teman yang lain pun karena itu syariah, ya syariah, mereka dari sistem keamanannya mungkin lebih aman, lebih amanah dan lebih bertanggung jawab. Tapi ternyata justru ini hanya kedok syariah saja yang dipakai ya. Iya. Membuat saya juga tertarik karena apa Pak? Cicilannya bisa bayar. Bisa dicicil nggak kayak bank tiap bulan, bisa dicicil berapa aja. Cicil berapa dan nggak ada bunga ya? Siap, betul Pak. Nah, itu menjadi daya tarik modus tersendiri gitu ya. Ya, jadi teman-teman semua yang perumahan Vimadani Geraha Mandiri ini tawarkan adalah perumahan berbasis syariah. Jadi mungkin tadi Mas Nanda sudah sampaikan bahwa ketertarikan untuk membeli perumahan ini selain akses, kemudian murah, dan juga lahan yang mudah dijangkau, mereka membeli perumahan syariah ini karena berbasis tadi syariah. Mungkin dengan syariah amanah, bertanggung jawab, tetapi sebaliknya yang terjadi justru kebohongan, yang terjadi justru penipuan. 40 konsumen ya, termasuk Mas Nanda sudah melaporkan ke kepolisian, tapi sampai hari ini belum ada hasil yang menggembirakan dari kepolisian. Kita berharap teman-teman semua sudah tidak ada lagi yang perlu disampaikan ya Mas Nanda. Kita harapannya di podcast Wong Cilik ini suara ini bisa didengar oleh Pak Kapolresta, dan Pak Kapolresta harus segera tanggap, segera cepat memerintahkan jajarannya dan anak buahnya untuk menangkap dari orang-orang yang bertanggung jawab di PT Vimadani Geraha Mandiri. Ya, terima kasih sekali lagi, terima kasih. Kita bisa bertemu di lain kesempatan, dan saya harap apa yang menjadi masalah Mas Nanda hadapi bisa segera terselesaikan. Ya, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa kembali di podcast Wong Cilik bersama saya Kang Anton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.